Acara berikutnya adalah ceramah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Nurul Yakin Ishaq. Beliau adalah Khatib Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kepada Pak Kiai, monggo dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzat, wabil khusus akhina al-fadil Kiai Haji Ahmad Kastolani. Ini sudah lama sekali saya kenal beliau ya. Jauh sebelum beliau menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama cabang Tangerang Selatan. Para asatidz yang lain, Ustaz Nur Rahman, kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tangerang Selatan, baik dari jajaran Tanfidiyah maupun Suriah, muslimat. Tadi sudah tampil muslimatnya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk muslimat. Saya tanya Pak Kiai Ahmad Kastolani, ini persiapannya berapa bulan ini untuk tampil kayak gini? Ini bisa-bisa 6 bulan ini. Ngumpulin seragamnya aja lama itu. Ini perjuangan ibu-ibu muslimat NU luar biasa. Biasanya tiap hari belanja 100.000, yang dipakai 70.000, yang 30.000 disimpan buat nyicil. Bapak Ibu bisa dibayangkan, kalau persiapan dan perjuangannya sudah sedemikian rupa, terus tadi nggak jadi tampil, bagaimana jadinya itu? Bisa-bisa setahun Pak Haji, Pak Kiai Kastolani nggak disapa itu, nggak ditegur. Insya Allah berikutnya menyusul fatayat-fatayatnya, IPP-nya, ya mudah-mudahan ibnunya dan lain sebagainya ikut bersemangat sebagaimana semangatnya muslimat ya. Oleh karena itu Masya Allah luar biasa, kita doakan semuanya sehat walafiat, makin sayang sama suami, amin gitu dong. Suaminya juga makin sayang sama ibu, amin, amin ya robbal alamin. Supaya tidak lupa yang juga kita hormati Pak RW, Pak RW kita ini namanya luar biasa, nama apa namanya seperti di pewayangan itu ya, Yudhistira, ya, luar biasa. Pak mantan RW, ustadz-ustadz yang lain, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, ustadz-ustadz yang di sini, ini banyak yang saya kenal ini, alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa bermuajahah silaturahmi dalam rangka memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa panitia yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara ini, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya bilang sama panitia,
Saya 10 menit aja ya, saya bilang. Diambilin kursi. Saya ngerti maksudnya biar agak lamaan. Padahal biar sudah diambilin kursi ya tetap aja 10 menit ya 10 menit aja. Paling lebih dikit lah, lebih 2 jam lah kira-kira. Ya, lebihnya 2 jam gimana? Pokoknya kalau saya sudah berhenti berarti udah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam yang didakwahkan oleh baginda Nabi adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang penuh dengan amarah. Islam yang didakwahkan oleh baginda Nabi adalah Islam yang menyejukkan, bukan Islam yang menakutkan. Islam yang didakwahkan oleh baginda Nabi adalah Islam yang mendatangkan kedamaian, bukan Islam yang menegangkan dan menakutkan, bukan. Islam yang didakwahkan dan diajarkan oleh baginda Nabi adalah Islam yang menghargai kultur, budaya yang sudah lebih dulu ada di tengah-tengah masyarakat. Bukan Islam yang mengabaikan kultur yang sudah ada, budaya yang sudah ada, peradaban yang sudah ada. Silakan Anda baca sejarahnya. Memang Ka'bah sebelum Nabi kita Muhammad dilahirkan dan diutus menjadi Nabi tidak ada. Sudah ada. Orang-orang tawaf mengelilingi Ka'bah sebelum Nabi sudah ada. Cuman tradisi budaya yang sebelumnya mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam disesuaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu Islam rahmatan lil alamin itu. Bukan Islam yang menakutkan, bukan Islam yang membuat orang tegang. Islam yang didakwakan oleh baginda Nabi itu Islam yang penuh dengan keramah tamahan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak mudah untuk bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Harus disertai dengan iman yang kokoh, yang kuat, dan ilmu pengetahuan yang memadai, yang luas. Itu sebabnya dalam Quran dinyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Itu artinya apa? Iman dan ilmu itu ibarat two sides in the same coin. Dua sisi mata uang yang sama, yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Iman tanpa ilmu pincang, ilmu tanpa iman buta. Iman harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan harus dilandasi dengan iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman saja yang tidak dilandasi dengan ilmu jadinya picik, gampang menyalahkan orang lain. Taunya yang dia yakini benar, orang lain salah. Kalau cuman sampai di situ nggak masalah. Saya meyakini yang saya tahu itu benar, nggak masalah. Yang masalah saya menganggap orang lain salah, saya menganggap orang lain sesat. Ini yang berbahaya. Kenapa ini terjadi? Karena imannya tidak dilandasi dengan ilmu. Kalau imannya dilandasi dengan ilmu, insya Allah dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Dia yakin bahwa orang lain juga pasti punya argumentasi
orang lain punya dalil, orang lain punya interpretasi, orang lain punya penafsiran terhadap teks-teks ayat Quran dan hadis Nabi. Tapi karena keterbatasan ilmunya atau bahkan ketiadaan ilmunya, dia tidak menyadari itu. Dia hanya menganggap yang dia yakini itulah yang paling benar, orang lain salah, orang lain sesat. Ini yang berbahaya. Itulah sebabnya hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Orang kalau cuma iman jadi punya kecenderungan hanya mementingkan bungkus tapi tidak isi, hanya mengedepankan apa namanya, kata anak sekarang, casing, tapi substansinya tidak. Belum sudah menyalahkan orang lain padahal baru tahu bungkusnya. Contohnya apa? Ya kayak maulid kita ini, dia cuma tahu bungkusnya maulid. Apa itu maulid? Tidak ada itu di zaman Nabi maulid. Terus dipersoalkan, kenapa yang diperingati kok lahirnya Nabi? Kok bukan pada saat Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Bukannya itu yang lebih pantas untuk diperingati? Pada saat Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kok malah hari kelahirannya? Toh Nabi waktu lahir belum bisa apa-apa katanya. Waktu Muhammad dilahirkan belum bisa apa-apa dan belum menerima wahyu, belum menjadi Rasul. Kok malah diperingati? Wah, ini berarti ngajinya kalau kata orang Jerman, orang tutuk, nggak nyampe. Ya, kata Nabi, ana khatamun nabiyyin wa adamu ma'dum. Saya ini sudah khatamun nabiyyin, sudah pamungkasnya para nabi, sementara Nabi Adam masih belum ada. Loh, coba itu. Nabi Adam belum ada saja, Nabi itu sudah khatamun nabi. Kalau ada saya ngomong begitu, tak sikut mas. Apa tak sikut itu? Nah, iya. Coba kalau di Jawa Timur atau sebagian Jawa Tengah, khutbah nikah itu mantep pak, isinya mantep. Setelah Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara, terus itu kan, nanti sampai walamma sakana ilaiha qalatil malaikatu mahya adamu hatta tuaddiya laha mahra. Ketika Nabi Adam sudah senang sama Siti Hawa, ya biasa tuh laki-laki senang sama perempuan, biasa nggak, wajar nggak? Yang nggak wajar itu laki-laki senang sama LGBT namanya itu. Coba yang LGBT tunjuk tangan. Iya. Kalau laki-laki senang sama perempuan, wah. Perempuan senang sama laki-laki. Yang nggak wajar itu perempuan senang sama perempuan, laki-laki senang sama. Ini bukan kodrat manusia pak. Kalau yang kayak gini mau dilegalkan juga, na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, mau jadi apa negara ini? Nanti Tono apel ke rumah, malam minggu Mustafa apel ke rumah Romli. Masya Allah, Romli mau jadi apa negara ini? Emang ada yang namanya Mustafa? Mohon maaf, nggak tahu saya. Nama pasaran itu. Iya, namanya orang NU ya Mustafa, Rojali, Khairuddin, Sarmidi, apalagi itu.
Iya. Makanya kalau bisa, mohon maafin ya, saya bukan merendahkan satu profesi, tidak. Tapi kalau bisa, kalau masih ada pekerjaan lain, anak kita yang laki-laki, kalau bisa, mohon maaf, ini bukan melecehkan satu profesi. Tapi kalau bisa anak laki-laki cari kerja yang lain, jangan di salon deh. Itu nggak bagus. Bener. Waktu mulai kerja masih gagah. Tapi 2 bulan, 3 bulan sudah mulai lemes tangannya udah. 3 bulan itu sudah mulai lemes. Ini salah Bahaya itu. HP. Telepon rumah. Pengalaman. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah senang dengan Siti Hawa, kata malaikat, "Mah ya Adam, jangan dekat-dekat. Hatta tu'addiyalaha mahram, sampai engkau membayar mas kawinnya." Nabi Adam kemudian bertanya, "Qala wa ma mahruha?" Apa mas kawinnya? Qalu, para malaikat mengatakan, "Antusalliya ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursal." Maharnya, mas kawinnya, yaitu kamu wajib bersolawat kepada Muhammad, pamungkas para nabi dan imamnya para utusan Allah. Ketika itu Nabi Muhammad sudah ada belum? Belum ada. Tapi Nabi Adam sudah diwajibkan untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan para malaikat ketika itu sedang menyebut beliau itu khatamin nabiyyin wa imamil mursal. Makanya ngaji, jangan suka nyalain orang. Iya, wah ngapain maulid? Kok yang diperingati lahirnya, kok bukan waktu beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Karena beliau sebelum dilahirkan ke dunia, hakikatnya sudah nabi dan rasul. Masya Allah. Makanya wajar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sebagai umatnya bahagia, gembira ya dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena memang luar biasa. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Sudah dinanti-nanti, sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia ini. Bahkan tidak saja makhluk bumi, makhluk langit pun bersuka cita dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzal 'arsyu taraban wastibshara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wadujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walamma tamma min hamlihi. Terus, jadi Aras itu bersukaria dengan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar, para malaikat, para bidadari semuanya bergembira menyambut kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Abbas menceritakan bahwa Abu Lahab yang sampai meninggalnya belum juga bersyahadat, setiap hari Senin itu siksa kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beliau senang ketika mendengar kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Budaknya yang menyampaikan berita bahwa Muhammad sudah dilahirkan
saking seneng, saking kok saking nggak pas ya, saking Ya, bahasa Jawa lah. saking itu ya saking gitu. Saking senangnya mendengar kabar Muhammad sudah dilahirkan, budaknya yang menyampaikan berita itu langsung ketika itu juga dimerdekakan. Dan Abu Lahab langsung memotong seekor unta karena bergembira mendengar kelahirannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang saja ya. Padahal beliau tidak beriman tuh. Senang saja dengan kelahiran Nabi Muhammad. Setiap Senin diringankan siksanya di kuburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang setiap tahun memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Mushola Nurul Madani ini sudah 22 tahun istiqomah memperingati Maulid. Mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, umurnya ditambahkan oleh Allah, juga ditambahkan istri, ditambahkan istiqomahnya. Semangat banget istrinya katanya. Itu ibu-ibu muslimat berengut, nggak ada yang setuju. Istiqomahnya, masya Allah. Loh, Pak, Bu, membina majelis taklim, pengajian itu bukan perkara mudah loh. Betul, tidak gampang, butuh kesabaran ekstra. Kadang ngaji 10 orang sudah nenek-nenek semua, yang 9 ngantuk, yang 9 ngantuk, yang 1 lelap tidur. Iya, harus sabar. Kita sudah woro-woro, sudah bengok-bengok gitu kan, tetap ada yang datang 11 orang, paling banyak 15 orang gitu. Itu pun masing-masing pilih posisi yang nyender gitu. Udah baru 5 menit mulai sudah nguap. Tapi tidak apa-apa ya, sama Bapak Ibu. Bahkan saya setiap majelis saya sampaikan, kalau ngaji sama saya ngantuk nggak masalah, saya malah seneng. Apa sebab? Itu berarti sehat. Karena kalau nggak bisa tidur itu tandanya tidak sehat. Minimal banyak pikiran, banyak beban, sampai harus minum obat tidur, itu berarti tidak sehat. Ibu-ibu yang belakang yang sudah ngantuk, nggak apa-apa, ngantuk aja. Karena saya lihat di sini sudah ada 2-3 orang yang sebelah sini 2 kali, yang sebelah sini 3 kali nguap. Nggak apa-apa. Lagian saya ngaji mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, nggak ketemu tuh kalau ngantuk itu dosa, nggak ada. Karena itu ngantuklah. Dan supaya afdol, mari kita ngantuk berjamaah. Mengantuk mulai. Bu, Nabi Muhammad itu sejak dilahirkan itu sudah luar biasa. Tadi saya bacakan itu di Ba'iyah. Walam tazal tara ummuhu anwa'an min fadli wa fakhri ila nihayati tamami hamli. Falamma ishtadda biha talqu bi'idni rabbihil waladathu sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran ka'annahu al-badru fi. Emang ada anak yang baru dilahirkan dalam keadaan sujud?
Yang ada bapaknya yang sujud. Sujud, alhamdulillah sudah lahir. Paling enggak nunggu 40 hari lagi dah. Lamaan. Iya, enggak ada. Tapi Nabi kita sajidan syakira ka'annahul badru fi tamam. Luar biasa. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, api yang sedang disembah oleh orang-orang Zoroaster, oleh orang-orang Majusi, seketika itu padam. Api yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mati, tapi pada saat kelahiran Nabi seketika padam. Masya Allah, luar biasa. Dan ini yang ditiru oleh orang-orang sekarang. Ulang tahun, ya kan? Nyalakan lilin. Habis dinyalain, ditiup, mati, tepuk tangan lagi. Tuh, kurang kerjaan. Maksudnya mungkin itu. Maksudnya biar kayak sejarah Nabi, pada saat dia lahir api padam terus gitu. Kayak. Tapi ulang tahun boleh nggak ulang tahun? Boleh. Boleh, ulang tahun itu kan bungkusnya Pak. Loh, jangan kemudian wah nggak ada di zaman Nabi. Kalau semua harus ada di zaman Nabi, semua harus pernah dipraktekkan oleh Nabi, semua harus pernah dilakukan oleh Nabi, ya susah Pak. Kita ibadah juga jadi susah. Emang sarung begini ada dulu zaman Nabi? Hah? Yang merek Triumph, yang merek segala macam memang ada zaman Nabi? Enggak ada. Bid'ah itu. Wah. Alah, padahal nggak pernah tuh pakai merek Triumph. Kayak paling tinggi Aero. Sekarang modelnya Lazada, ya masih lumayan lah. Jadi namanya, ya kan ada di media Bu, ya Allah. Emang saya ngapalin gitu apa? Iya. Jadi ibadah itu betul. Ibadah mahdoh tidak bisa ditambah-tambahi, tidak bisa dikurang-kurang. Tapi dalam pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dari faktor budaya dan peradaban. Catat itu. Ibadah mahdoh tidak bisa ditambah-tambahi, tidak bisa dikurang-kurangi. Tapi dalam praktek pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dari faktor budaya dan peradaban. Speaker gini emang ada dulu? Orana, aya. Nabi dulu kalau dari Madinah ke Mekah emang naik pesawat. Ya kalau semua harus persis di zaman Nabi ya sudah. Nanti ibu, bapak pergi haji jangan naik pesawat, naik onta dari sini. Mau naik onta? Sampai di apa namanya? Bukan yang di Banten tuh apa? Merak. Udah tenggelam desa onta-ontanya. Jadi berpikirnya jangan sempit. Berpikirnya jangan ibadah tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya dan peradaban. Nah, gitu. Kita kembali kepada keistimewaan Nabi tadi, ya. Bahwa Nabi sejak dilahirkan itu memang sudah sangat istimewa. Fahtazal asyr. Istimewanya Nabi apalagi luar biasa, nanti mungkin lebih dalam nanti Nurul Dolam boleh dibaca sama Pak
Ki Ahmad Kastolani. Kalau tadi sudah di kitab Irsyadul Ibad, mungkin Naswail Ibad, nanti sekali-sekali ngaji itu biar tahu bagaimana keistimewaan Nabi. Beliaunya sendiri itu beliaunya sendiri ini itu sudah istimewa, belum lagi akhlaknya, belum lagi perilakunya. Beliaunya sendiri itu sudah luar biasa. Contoh apa? Keringatnya Nabi itu atyabu minal misk. Keringatnya Nabi itu lebih wangi dari minyak misk. Masya Allah. Makanya sahabat berebut mau dekat-dekat Nabi. Apa sebab? Pengen nempel itu, dapat bau keringatnya itu wangi, lebih wangi dari minyak misk. Coba keringat kita, Pak Ustadz Suhud, habis kerja jangan mandi, ya kan? Gini, set gitu, gini nama kawannya, pingsan. Bapak-bapak yang pulang kerja, ya kan? Seharian nggak mandi, keringetan, apalagi yang dari sawah. Begitu sampai rumah gini kan, sama istrinya gini, pingsan. Tapi Nabi keringatnya atyabu minal misk. Masya Allah, luar biasa Pak. Ludahnya jadi obat. Ludahnya Nabi jadi obat. Contoh konkret ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di gua. Di situ Abu Bakar digigit kalajengking. Abu Bakar sudah keringat dingin, pucat. Dilihat kakinya sudah bengkak, kena bisanya kalajengking. Tapi begitu diludahi oleh Nabi, sakal. Oh, sakal itu apa? Seketika sembuh. Masya Allah. Coba bapak kena arit di sininya gitu kan, ludahin sama Pak RW, kira-kira titanus apa enggak? Itu Masya Allah, luar biasa. Orang begini mulianya kok kita nggak mau memperingati kelahirannya itu loh, gitu karpe itu. Ini baru pribadinya, belum akhlaknya. Masya Allah. Yang lebih hebat lagi Bu, mohon maaf ini, Nabi itu nggak pernah para sahabat lihat kotorannya. Apa sebab? Bumi berebut menyerap kotoran Nabi. Setiap kali Nabi buang hajat, langsung diserap oleh bumi, berebut itu. Coba Ustaz Nur Rahman di sini. Yang berebut bukan buminya menyerap sini, kucingnya kera-kerannya kan. Makin gak karuan, Mas. Jadi ini, kalau kita beriman dilandasi dengan ilmu, insya Allah tidak mudah nyalahin orang lain, tidak mudah menganggap orang lain sesat. Ini dia. Tidak mudah apalagi menganggap orang lain sudah dicap, wah ini neraka ini. Lah emang neraka punya mbahmu apa? Kok tahu-tahunya tuh bisa-bisanya sudah mengkapling neraka buat kita itu? Aneh. Kenapa? Karena iman tapi tidak dilandasi dengan. Kalau orang ilmiah Pak Bu akan mengatakan begini, iman itu akan tercermin sebagai kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu ya, itu akan berkaitan dengan aspek psikomotorik.
Psikomotorik itu akan berkaitan dengan perilaku kehidupan seseorang. Tapi kalau di kampus bisa lah ngomong begitu. Kalau di kampung ngomong psikomotorik itu apa gitu ya. Kelamaan. Yang jelas iman itu akan tercermin dari perilaku kehidupan seseorang. Itu iman akan tercermin dalam tutur kata dan perilaku kehidupan seseorang. Itu namanya konsekuensi logis dari adanya iman di dalam hati seseorang. Itu sebabnya Nabi kita mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya, akhlak. Ini menegaskan bahwa iman itu memang akan tercermin dalam perilaku kehidupan seseorang. Insya Allah orang yang beriman akhlaknya akan baik. Dan akhlak ini Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa ya. Menjadi tuntunan bagi kita mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak ada yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Masya Allah. Inilah kalau kita mau ambil temanya ini sebagai spirit mewujudkan revolusi mental itu, ya dari sini. Apa sebab? Tidak ada dalam Islam itu yang tidak ada tuntunannya. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang berusaha memisahkan antara agama dan politik. Dia bilang jangan politisasi agama. Agama jangan dipolitisasi. Bukan begitu maksudnya. Tapi dalam kita berpolitik pun harus dilandasi dengan agama. Dalam pengertian harus dilandasi dengan akhlak. Karena tidak ada yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bu, aduh muslimat ini lagi seru dia cerita penampilannya tadi. Tenang aja Bu, nanti filmnya dikasih CD-nya. Enggak, saya sebetulnya agak nyesel juga ini kok Fatayatnya nggak tampil gitu loh. Enggak, ini semuanya Nahdien apa enggak ini ya hadirin? Saya pengen tanya, apa sih sesungguhnya bedanya muslimat sama Fatayat itu? Kira-kira apa Bu? Bedanya Fatayat dengan muslimat apa? Umurnya, tua mudanya, parfumnya, kelamaan. Yang membedakan Fatayat dengan muslimat itu isi tasnya. Isi tasnya. Kalau muslimat Matbul Syarif tuh isinya tuh kan, Remason, Antimo. Sapu tangannya juga bukan merek Aero atau Dunhill, bukan, tapi handuk kecil itu, handuk yang apa tas kresek dah. Itu kalau muslimah. Beda lagi kalau Fatayat, isi tasnya handphone, power bank, lipstick, parfumnya Bulgari, kalau nggak Bulgari Armani, Fifth Avenue, Hermes gitu kan. Kalau muslimat maksimal Fambo. Tapi muslimat jawab, nggak mau kalah. Pak Kiai, tapi saya dulu juga Fatayat katanya, udah lewat itu katanya. Oh ya, bagus. Kita ini kalau nggak ada muslimat susah Pak. Benar. Makanya di mana-mana setiap kegiatan itu
pasti yang meriah muslimat. Kenapa? Karena satu kiai 3 muslimat. Ada yang nggak nyambung kayaknya. Tapi alhamdulillah NU ini jujur, di mana-mana saya sudah hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Kaimana, muslimatnya luar biasa. Jadi NU itu meriah, alhamdulillah kalau ada muslimat. Emang yang nyiapin kue segala macam siapa kalau bukan muslimat? Ya kan Bu? Betul. Apalagi pecah gurame segala macam itu kalau bukan muslimat nggak bisa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen tanya, mana celah kehidupan kita yang tidak ada tuntunannya dalam Islam? Bangun tidur ada doanya nggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillahilladzi ahyana. Kirain gak hafal. Kalau kita mau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu apa kaki kanan? Itu artinya ada tuntunannya. Dan ada doanya. Bismika Allahumma ahya. Gimana doanya Bu? Allahumma inni a'udzubika. Wah, Bu Nyai Kasolani hafal. Mau tidur pun, mau makan itu ada tuntunannya. Ini luar biasa. Bahkan, mohon maaf, bahkan ada yang belum 17 tahun? Wah, itu sih bukan 17 tahun, itu 71 itu. Bahkan, mohon maaf, suami mau kumpul sama istri saja, ada tuntunannya enggak? Doanya gimana? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis. Allah pura-pura ini bapaknya. Jangan kayak anak SD yang ditanya sama gurunya itu, coba kamu doa mau makan. Ya Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Loh, kok kamu hafal? Iya, kakak saya nulis di meja makan. Setiap kali mau makan kita baca. Oh. Coba kamu somat baca doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan wa jannibis syaitan. Loh, kok itu? Iya, bapak saya tulis di tempat tidur. Loh, jadi bapak kamu tiap malam baca itu? Iya, bahkan kadang-kadang satu malam 3 kali baca itu bapak. Dan Masya Allah, luar biasa ya, bijaknya Nabi. Coba baca di dalam Sahih Muslim, ada itu. Doanya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Singkat. Singkat aja banyak yang nggak sempet ngamalin. Bukan berarti tidak ada yang panjangnya, ada. Afdolnya ada. Coba nanti periksa di dalam kalau tidak salah nama kitabnya Sa'adatud Dunya wal Akhirah, ada tuntunannya ya. Catat ya Pak, terutama bapak-bapaknya, catat dan dipraktekkan. Sebelum apa jenenge nempel apa nempel ya? Angel ya. Yes, pokoknya sebelum bapak
Nilpo apa nah? Sebelum niduri istri, pokoknya niduri lah. Disunatkan ambil air wudhu dulu. Satu, catat. Disunatkan berwudhu dulu. Habis wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Dua. Yang ketiga, habis sholat sunat 2 rakaat, baca doa. Ini doanya, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil akhirah, sebanyak 21 kali. Udah dicatat belum doanya? Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil akhirah 21. Habis itu baca Yasin. Habis baca Yasin, baca Waqiah. Habis baca Waqiah, baca Tabarak Al-Mulk. Baru setelah baca Al-Mulk, baca doa Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana mimma razaqtana. Begitu noleh sama istrinya udah ngiler. Kalau udah ngiler ya udah. Iya, masya Allah. Inilah yang memang yang mahal itu. Nggak semua kiai loh ngasih tahu yang begitu itu. Orang kiainya juga nggak ngamalin. Apalagi sudah umur 45 ke atas, 50 tahun, udah langsung to the point aja. Jadi mukaddimah itu udah nggak usah dulu dah. Iya. Jadi tidak ada Pak Bu celah apapun di dalam agama kita ini yang guyu air, yang tidak ada tuntunannya. Semuanya insya Allah ada tuntunannya, dan itulah yang namanya akhlak. Ya, saya kira sudah 1 jam dari 10 menit yang dijanjikan. Ya, namanya maulid kalau mau dihabisin ya nggak habis-habis. Mau dibaca semua itu dibai. Wa thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Nanti di akhirat ada sekelompok orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita. Yang aminnya kenceng insya Allah dia masuk. Yang aminnya males-malesan ora katut. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga tanpa dihisab. Walaupun aminnya terpaksa. Wa thuluthun ya'tuna bidzunubi wa khatayahum wa hum yufarun. Besok ada juga sekelompok orang yang datang di hadapan Allah dengan dosa-dosanya, banyak dosanya, tapi wahum yufarun, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diampuni boleh jadi karena munajatnya sendiri setiap malam dia mohon ampun sama Allah. Tapi boleh jadi karena dimohonkan ampun oleh tetangganya, dimohonkan ampun oleh saudara-saudaranya,
bisa jadi dimohonkan ampun oleh teman dan handai taulannya. Ketika hidup dia rajin silaturahmi, ketika hidup dia rajin menyapa, gotong royong dengan tetangganya, sehingga ketika dia meninggal dunia semua orang mendoakan dia dan mohon diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah. Sekalipun dosanya banyak tapi tetap diampuni oleh Allah. Makanya jadi orang jangan sendirian aja di rumah. Kalau ada maulid, ada peringatan ini, ada ini, guyup kata orang Jawa itu, ikut gotong royong. Supaya apa? Ketika nanti kita meninggal dunia, kita dimohonkan ampun oleh tetangga-tetangga kita. Wa thuluthun ya'tuna bidzunubi wa khotoya 'idham. Nanti di akhirat ini ada sekelompok orang yang datang di hadapan Allah itu dengan dosa-dosanya banyak sekali. Faqala Allahu lil malaikati idhabu wazinuhum. Allah perintahkan kepada para malaikat, periksa dan timbang orang ini. Faqalu ya Rabbana, para malaikat berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, wajadnahum asrafu ala anfusihim, kami dapati mereka ini melampaui batas. Wa wajadna a'malahum minadh dhunubi kamsalil jibal. Ya Allah, sekelompok orang ini Masya Allah dosa-dosanya seperti gunung besarnya, banyaknya bagaikan buih di lautan. Semua dosa sudah dia buat. Judi, mulai judi yang paling kecil sampai yang besar sudah pernah dia lakukan. Mulai dari judi main gaplek sampai dadu, capjiki, roulette, kasino, semua sudah. Bahkan saking bosannya dengan judi-judi itu, sampai motor mau lewat, mobil mau lewat pun dibuat judi. Ayo ujungnya nomor berapa ini kita? Iya, Masya Allah. Saya itu pernah Pak, Masya Allah, saya beneran ini, Pak RW, saya pernah tugas di pedalaman Sumatera Utara Pak. Jadi rumah saya kalau mau ke masjid itu melewati gang kecil. Kalau papasan harus berhenti salah satunya. Jadi sekali waktu saya mau ke masjid, papasan sama anak muda, saya ingin memberi contoh yang baik lah. Saya ngalah, saya berhenti, maksudnya biar dia lewat. Saya berhenti, dia ikut berhenti. Saya kira mau ngapain, dia malah nanya, Pak Ustadz, tadi malam mimpi apa? Masya Allah, saya udah tahu ini mau dipasang togel ini. Marah saya, monyet kamu. Saya marah, ini malah ketawa, dia lari. Wah, besoknya ketemu saya, Pak Ustadz kita makan martabak yuk. Loh, kenapa? Yang Pak Ustadz bilang monyet kemarin keluar katanya. Waduh, tembus katanya 23 katanya monyet itu. Iya, saya bilang kenapa nggak kucing aja sekalian 18 bilang. Iya. Ya tuh nabi dzunubi wa khotoya 'idham, semua sudah dia buat. Wah, yang namanya perempuan dari yang hitam sampai yang putih, yang lokal sampai yang jungkok, semua sudah semua. Dari mulai yang online yang 2 jam 200 juta, wah rasanya kayak opom yang namanya minuman keras semua sudah, martini sudah, vodka sudah, champagne sudah, Johnny Walker sudah, Long Island sudah, tequila sudah, ya kan, Blue Label sudah. Ya kan ada itu deh. Tapi kata malaikat, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Duhai Tuhan, sekalipun mereka ini dosanya bejibun, banyaknya bagaikan banyaknya buih di lautan, besarnya bagaikan besarnya gunung-gunung, tapi mereka ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Engkau. Faqala al-haq,
Maka Allah yang maha hak berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la ja'altu man akhlasa li bisyahadah kaman kadzdzabali. Tidak mungkin wahai para malaikatku, aku jadikan orang-orang yang ikhlas bersyahadat kepadaku sebagaimana orang-orang yang telah mendustakanku. Faya malaikati adkhiluhumul jannata birahmati. Wahai para malaikatku, mereka yang penuh dengan dosa itu masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menandaskan bahwa kita ini belum tentu masuk surga karena amal kita. Betul? Belum tentu kita masuk surga karena sholat kita. Emang sholat kita udah benar? Allahu Akbar. Tenet, handphonenya bunyi. Dari siapa ya ini? WA. Lagi sholat bunyi. Wah. WA dari grup yang mana ini? Emang sholat yang begitu yang mau kita andalkan di hadapan Allah nanti? Sholat, waduh, iya. Ini gimana kredit mobil, kredit motor belum lunas lah. Pikirannya kemana-mana. Apa sholat yang model begitu yang mau kita andalkan? Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita harapkan, yang kita mohonkan kepada Allah ini adalah maghfirah dan rahmatnya. Apa sebab? Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengalahkan semua. Seberapapun salah dan khilaf kita, seberapapun dosa kita, insya Allah dengan rahmat Allah semuanya itu akan terhapus, dan kita akan menjadi suci, dan kita menjadi layak untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini semuanya mendapatkan rahmat Allah, baik yang aminnya kenceng maupun yang lembek. Wah, ada yang kencang dari dalam, amin. Yang aminnya serius, kencang, itu yang mudah-mudahan benar-benar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.